YouTube kan ramenya dagang. Kalau di sini mah sih kagaknya, katanya sih kayaknya sih nggak pernah lihat dagang dia sih kagaknya, katanya sih kayaknya sih nggak pernah lihat dagang dia. Kenapa Pak Suhu kenal? Tetangganya atau di mana tuh? Tetangga ya, tetangga. Maksud emang kesehariannya apa sih, jualan apa sih yang ibu tahu? Saya mah jualannya nggak tahu, dia suka bawa apa-apa saya nggak tahu. Saya juga jarang ngobrol sih, nggak tahu saya. Tapi artinya bergaul sama tetangga atau bagaimana gitu? Iya benar, tapi dia apa-apa misalnya ini kalau ngobrol atau ngobrol yang lain juga. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Masih soal Baim Wong dan kakek Suhud yang viral beberapa minggu ini di media sosial maupun di media televisi. Nah, sekarang beredar pengakuan dari tetangga dari kakek Suhud yang banyak menganggap bahwa kakek Suhud ini berbohong. Karena wakil ketua RT tempat kakek Suhud tinggal itu mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat kakek Suhud berdagang. Sementara pengakuan kakek Suhud sendiri, dia mengaku berdagang buku di Masjid Cud Mutia dan dia tidak mengemis. Sementara saat dia mengejar Baim sebenarnya hanya ingin menawarkan buku-buku Islam, diantaranya adalah Juz Amma. Kemudian hal ini ditanggapi oleh Dr. Lita, psikolog yang cukup tenar di kalangan artis setiap ada kasus-kasus baru dari artis. Dia pun mengingatkan bahwa hal ini berpotensi untuk ditunggangi oleh orang-orang yang punya kepentingan. Nah, bagaimanakah kupas tipis-tipisnya? Yuk silahkan like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Saya nggak kerja, saya udah pensiun dari tahun 2012, sudah pensiun total umur saya kan udah memasuki 70 tahun. Saya tuh emang dari Senin sampai Kamis itu saya menjajakan buku, dari saya beli saya jajakan buku tuh ada yang per paket, karena di dalam masa pandemi ini kan agak sulit, orang mendingan beli makanan daripada beli buku. Nah itu saya tiap hari itu aja muter baru. Jadi kadang-kadang saya bawa 5-6 buku-buku ya, macam hadis, perjalanan Rasulullah, daftar nabi-nabi. Nah, pengakuan dari kakek Suhud ini saat di cross check kepada tetangga-tetangga dari kakek Suhud, terutama ketua RT yang ada di situ, wakil ketua RT yang ada di situ, ternyata wakil ketua RT itu tidak pernah tahu bahwasanya kakek Suhud ini berdagang. Kayaknya sih nggak pernah. Karena menurut pengakuan kakek Suhud tadi bahwa dia mulai Senin sampai Kamis itu berdagang buku. Tapi hal ini nampaknya tidak sesuai dengan pengakuan wakil ketua RT dari Pak Suhud. Kemudian di bagian bawah dia sertakan tulisan kebusukan si kakek viral. Hal ini diunggah oleh akun TikTok Best Moment. Dalam video itu memang disertakan juga si ibu yang juga merupakan tetangga dari kakek Suhud, dan dia mengatakan juga tidak pernah melihat pekerjaan dari kakek Suhud. Nyapu apa gitu. Ya, yang ibu ketahui dia Babes, dipanggilnya Babes atau Babes? Iya. Nah, dia seharinya bekerjanya sebagai apa sih? Saya kalau kerjanya nggak tahu deh, saya kalau dia kerja sehari-hari itu saya nyapu, tapi kerja di luar saya nggak tahu gitu. Saya kan nggak mau tahu urusan. Menyikapi kasus pengakuan wakil ketua RT kakek Suhud ini, Dr. Lita Gading, seorang psikolog yang sering mengomentari berita-berita panas ini, mengingatkan bahwa hal ini tentu akan kembali memperkeruh suasana, dan dia menuliskan Baim Wong adu domba fans vs haters. Inilah yang perlu dicermati
dari video ini. Dr. Lita Gading mengingatkan bahwa hal ini berpotensi ada adu domba antara fans dan haters. Ini kami kutipkan dari video TikTok Dr. Lita Gading. Sih kagaknya ya. katanya Ini sih pengakuan kayaknya dari nggak pernah wakil lihat ketua dagang RT. dia. Jadi Bapak ini itu katanya tidak jualan. Nah, hati-hati di sini. Kalian para fans, para haters, jangan sampai ada yang teradu domba dari masalah ini. Ini jarang, banyak Pak. sekali orang Ya, yang memperintir kalau di sini mah namanya Mbak Wong terhadap Pak Bapak Sud tersebut. itu kakek Ya, DJ, memang kakek DJ dari katanya. sinilah kita banyak belajar. Ya sering. Selanjutnya, Dr. Lita mengingatkan bahwa sebenarnya dari kasus ini kita banyak belajar. Tidak usah diperpanjang, dan kasus ini membuat kita belajar bahwa kepada orang tua, meskipun itu peminta-minta, harus bertindak sopan. Dan untuk bikin konten juga tidak semena-mena, karena di sana ada undang-undang ITE, tidak semua orang mau dikontenkan. Setidaknya kalau mau bikin konten yang seperti itu, wajahnya harus diblur dan identitas orangnya harus dirahasiakan. Jika memang niatnya untuk memberi pelajaran kepada masyarakat. Berikut ini apa yang disampaikan oleh Dr. Lita Gading. Apa sih Sering yang megang HP seharusnya di kita headset meredam kan emosi? Bagaimana kita bisa menghargai orang tua? Bagaimana kita bisa memberikan pelajaran terhadap orang lain? Tidak membuat orang menjadi malu atau terhina seperti itu ya. Jadi kalian harus cerdas. Jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang yang sengaja pansos dalam kasus ini. Oke, saya Lita Gading, saya psikolog. Mudah-mudahan ini tidak membuat mental kalian rusak. Haters, hati-hati, saya jaring Anda. Itu kan ramai tetangga atau gimana sih? Ya tetangga. Katanya sih kesehariannya sih nggak pernah lihat dagang dia. Saya mah jualannya nggak tahu, saya suka bawa apa-apa nggak tahu. Saya juga jarang ngobrol. Saya nggak begitu tahu Pak. Tapi artinya Ya, bergaul masalah tetangga atau apa tetangga. Tapi dia apa-apa saya sama ibu ini. Ya, kalau di sini mah namanya Yang lain juga. Pak Sud itu kakek DJ, kakek DJ kan. Hari-harinya dia Ya sering nyapu apa. sering megang HP di headset. Itu ketahui dia Kenal. tetangganya atau gimana? Kesehariannya berkerjaan sebagai kesehariannya Saya kalau kerjanya nggak tahu deh. Saya mah jalannya nggak tahu deh. Kalau dia kerja sehari-hari bukannya juga jarang kerja di luar saya nggak tahu. Saya kan nggak mau artinya tahu urusan. bergaul sama tetangga atau bagaimana gitu. Iya bergaul, tapi dia akrabnya sama saya sama ibu ini. Kalau ngobrol atau itu sama ibu yang lain juga. Tapi kesehariannya bagaimana Bu maksudnya? Sehari-harinya dia nyapu apa gitu. Yang ibu ketahui dia babe, dipanggilnya babe atau babe? Iya babi. Dia kesehariannya bekerjanya sebagai apa ibu nggak tahu? Saya kalau kerjanya nggak tahu deh saya kalau dia kerja sehari-hari dia suka nyapu, tapi kalau dia di luar saya nggak tahu gitu. Saya kan nggak mau tahu urusan orang.